Disebutkan dalam hadis yang pertama dalam bab ini, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, kullu sulama minan nasi alaihi sadaqah kulla yaumin tatlu'u fihi syams, wa fi riwayatin kullu sulama alaihi sadaqah kulla yaumin yu'inu ar-rajula fi dabatihi yuhamiluhu 'alaiha aw yarfa'u 'alaiha mata'uhu sadaqah, wal kalimatu thayyibatu sadaqah, wa kullu khatwatin yamshiha ila salati sadaqah, wa dallu tariqi sadaqah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap ruas-ruas tulang manusia ini harus disedekahi. Kulla yaumin, setiap harinya. Di riwayat lain, kulla yaumin tatlu'u fihi syams, setiap hari di mana matahari itu terbit maka wajib disedekahi. Manusia ini ada berapa ruas? Ada 360 ruas disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setiap ruas itu harus disedekahi. Ya. Jadi kita setiap ruas-ruas kita harus disedekahi. Pakai apa? Maka Nabi SAW menyebutkan, yu'inu ar-rajula fi dabbatihi wa hamiluhu 'alaiha aw yarfa'u 'alaiha mata'ahu shadaqah. Membantu orang naik ke kendaraannya atau mengangkatkan barangnya ke kendaraannya, itu sedekah. Wal kalimatu thayyibatu shadaqah. Yaitu ngomong yang baik itu juga dihitung sedekah. Wa kullu khatwatin yamshiha ila salati shadaqah. Setiap langkah yang kita langkahkan menuju sholat itu dihitung sedekah. Makanya lebih afdol jalan kaki atau naik motor, jalan kaki. Semakin banyak langkahnya, satu langkah dihapus dosanya, satu langkah diangkat derajatnya. Dan setiap langkahnya itu dihitung sedekah. Ya, untuk menunaikan kewajiban sedekah kita atas setiap ruas-ruas, ya bentuk syukurnya kita. Bentuk syukurnya kita kepada Allah atas sehatnya ruas-ruas ini. Ya, setiap ruas jari ini ada 360 seluruh tubuh ini ya. Mulai tulang belakang apa segala macam semuanya. Itu harus disedekahi setiap hari. Wadallu tariqi sadaqah, menunjukkan jalan sedekah. Ada orang tanya, ini mau kemana? Oh di sana. Kalau yang jual gas di mana? Di sana. Oh ini pom bensin di sana tutup, yang buka di mana? Oh di sana ada. Itu sedekah. Di riwayat lain, wa kullu takbiratin sadaqah wa tahlilatin sadaqah wa takbiratin sadaqah. Setiap kita mengucapkan subhanallah sadaqah, alhamdulillah sadaqah, wa amrin bil ma'ruf sadaqah, wa nahyin 'anil munkar sadaqah. Islah bainan nas sedekah. Ada orang ribut kita tengahi sedekah. Dan wa tumitul adza anit tariqi sedekah dalam riwayat. Kita menghilangkan gangguan dari jalan itu sedekah. Jadi kita naik motor terus ada batu yang ada di tengah jalan, berhenti ya. Kemudian ngambil batunya, kemudian diinggirkan, itu adalah sedekah. Enggak gampang loh itu. Ya, kayaknya enteng ya. Tapi coba, mau berhenti itu malesnya bukan main. Ya, ada dahan ranting di pinggir jalan agak nengah sedikit, wah ini kok ganggu jalan. Berhenti, turun, ngambil, itu enggak gampang. Kerjaannya memang gampang, tapi hati ini memang sangat pelit itu untuk kira-kira 15 detik itu ya. Berhenti, enggak males begitu loh. Padahal itu amalan gampang dan pahalanya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat disebutkan ada seseorang yang berhenti menghindarkan atau menghilangkan gangguan dari jalan, kemudian Allah berterima kasih kepada dia dan Allah ampuni dosa-dosanya dia. Kita nggak tahu amalan apa, yang tahu-tahu Allah ngampuni kita lewat itu. Artinya bahwa Allah tahu misalnya kalau benda itu tetap di situ, akhirnya ada orang jatuh, akhirnya celaka, motornya rusak, tubuhnya sakit, gara-gara kita kita singkirkan gangguan itu, Allah selamatkan lewat kita. Allah berterima kasih sama kita. Padahal yang membelokkan hati kita menuju tempat itu siapa? Allah. Tapi Allah berterima kasih sama kita. Allah ampuni dosa-dosa kita. Itu luar biasa. Maka di dalam riwayat lain, dan dicukupkan dengan 4 rakaat sholat duha. Jadi 4 rakaat sholat duha itu cukup untuk membayar kewajiban sedekah kita atas seluruh ruas-ruas tubuh kita yang setiap harinya harus dibayar apa? Jatah sedekahnya. Nah,
An Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Musa al-Asy'ari dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berkata, "Ala kulli muslimin shadaqah." Setiap muslim itu wajib sedekah. Qala Nabi, qila ara'aita in lam yajid. Kalau enggak punya, qala ya'tamilu bi badanihi fayanfa'u nafsahu wa yatasaddaq. Ya cari kerja sehingga bisa memberikan manfaat buat dirinya dan bisa sedekah. Kan ditanya, kalau enggak punya uang gimana? Ya kerja. Harus apa? Cari uang. Untuk apa? Fayanfa'u nafsahu. Ya, dia memberikan manfaat untuk dirinya, mencukupkan kebutuhan dirinya dan bisa bersedekah. Ini etos kerja orang muslim didasari untuk apa? Memberikan manfaat untuk dirinya dan orang lain. Jadi semangatnya tinggi. Mengumpulkan uang enggak cuma dipakai untuk dirinya. Yang doakan orang banyak. Ya Allah, mudah-mudahan rezekinya lancar. Kenapa? Aku katut kok. Saya ikut kena ya cipratannya. Ya sebetulnya tidak usah dicipratkan, ya dikasih yang banyak itu, disiram, jangan diciprat itu ya. Disiram. Pagi-pagi enggak akan berkurang. Ya, enggak akan berkurang. Tapi memang berat banget ya. Ngomongnya memang gampang ya. Mau infak banyak itu mikirnya pilih yang merah, masukkan lagi biru, masukkan lagi hijau. Masukkan lagi ganti yang merah tua. Ya udah, yang coklat lah coklat ya, 5.000. Tadi udah tutut yang merah itu 100.000. Mikir, jangan. Memang berat. Memang berat. Ya. Gak gampang. Tapi harus dilatih. Orang yang biasa berinfak dalam keadaan susah, insya Allah kalau uangnya banyak, infaknya lebih apa? Lebih mudah. Bukan lebih apa ya? Lebih berani artinya. Lebih berani artinya untuk infak fisabilillah. Maka hatinya Abu Bakar As-Siddiq itu kuat, bukan main. Yang lebih kuat lagi apa? Istrinya, anaknya itu ya. Uangnya diambil semua, kasihkan ke Rasulullah SAW. Oh coba pulang dari sini, ambil uangnya semua, kasihkan fisabilillah ya. Istrinya langsung, loh terus gimana? Rumahnya, ayo keluar. Kenapa? Rumahnya sudah tak wakafkan. Loh, terus tinggal di mana? Mbuh ngontrak. Yo infak, tapi keluarga diperhatikan. Ngomel itu istrinya. Abu Bakar sudah mendidik istrinya dan anak berhasil. Umar bin Khattab dikasih setengah hartanya. Dikasih setengah hartanya. Kamu tinggalkan apa untuk keluargamu, hai Umar? Kata Rasulullah SAW. Aku tinggalkan seperti itu ya Rasulullah. Maksudnya persis seperti ini. Jadi setengahnya. Itu luar biasa. Dan Nabi tanya, wajar seorang memikirkan keluarganya. Jazakallah. Seorang memikirkan keluarganya karena memang kewajibannya. Tapi keluarganya pun sudah dididik, nggak apa-apa, kasihkan. Cukup diturai Allah dan Rasulnya, selesai. Dicukupkan. Makanya kata Nabi, kalau nggak punya uang gimana? Sedekahnya gimana? Ya tamilu ala nafsihi. Ya, cari kerja buat dirinya. Fayanfa'u nafsahu wa yatasaddaq. Memberi manfaat untuk dirinya dan bisa apa? Bersedekah. Makanya punya uang banyak, bisa menabung untuk masa depan. Masa depanku enggak apa-apa. Udah cukup, tapi nanti masa depan siapa? Anak-anaknya. Masa depan anak-anaknya. Itu disebutkan dalam Al-Qur'an, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullah. Ya, hendaknya khawatir seandainya dia meninggalkan sepeninggal dia itu keturunan yang lemah. Dalam ayat ini konteksnya adalah lemah ekonominya. Ya, lemah apa? Ekonomi. Jadi kita memikirkan ekonomi untuk anak-anak ke depan. Tawakal sama Allah, iya. Tapi harus apa? Dipikirkan. Sehingga ketika kita meninggal, mereka mendapatkan peninggalan dari harta kita. Kata Nabi, engkau meninggalkan anakmu dalam keadaan tercukupkan lebih baik daripada engkau meninggalkan anak-anakmu dalam keadaan kurang dan yatakaffafunan nas. Minta-minta sama orang. Jadi beban apa? Orang lain. Itu dipikirkan untuk kita semangat bekerja dan kita belajar untuk bagaimana meningkatkan penghasilan kita. Karena Allah itu maha pemberi rizki. Baru kemarin saya ke Jakarta,
ketemu sama orang, dia cerita, ada satu orang dari Pekanbaru. Dia tadinya itu kerjanya supir becak. Kerjanya supir becak. Penghasilannya berapa sih? Kadang nggak dapat penumpang, istirahat, tidur gitu ya, nyari. Sampai suatu hari dia berdoa, berdoa, berdoa. Allah kalau mau ngasih jalan itu pasti apa? Pasti dibukakan. Caranya dari cara yang nggak disangka-sangka. Dia dapat penumpang orang Irlandia, ngobrol gitu ya. Asik, 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 asik. Lama-lama diajari kerja, lama-lama kerja, 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 dimodali, modali jadi kaya, jadi kaya. Sekarang itu dia kerjaannya nyewakan alat berat. Alat berat itu yang nyewa perusahaan-perusahaan minyak. Ya. Penghasilannya itu per hari ratusan juta dari satu alat itu. Jadi sewanya itu ongkosnya mahal sekali. Ya. Dia punya 30-an alat. Itu kerja sampingannya dia. Ya. Jadi per bulan itu puluhan miliar. Ya. Per bulan itu masuknya puluhan miliar. Kerja sampingannya nyewa-nyewakan alat. Kerja utamanya dia punya beberapa kerjaan. Punya real estate. Punya ini, punya. Tadinya apa? Supir becak. Nggak tahu kapan dibukanya sama Allah. Yang penting semangat ke sana itu harus ada. Dia nggak sekolah, kerjanya lulus SMA aja. Nggak mungkin nggak lulus dia SMA. Tapi ya, Allah kalau membukakan rezeki, Allah temukan. Allah apa? Allah berikan kesempatan itu kepada hambanya. Yang penting kita tawakal, semangat, cari jalan terus. Nggak tahu kapan dapatnya. Ya, dia mungkin aku mampunya naik becak sudah, Bismillah. Ya, tahu-tahu dibukakan jadi miliarder. Ya, miliarder. Satu bulan jadi nyewakan alat itu berapa? Belum usaha intinya dia. Wow, per bulan itu puluhan miliar masuk. Nggak bayangkan dia tadinya per bulan puluhan ribu. Ya, Allah angkat derajatnya. Belum tua orangnya. Belum tua. Nah. Qila ara'aita in lam yastati. Ya Rasulullah, kalau dia kerja enggak mampu, aja penghasilannya pas-pasan atau malah rugi terus. Bagaimana sedekahnya? Bagaimana sedekahnya? Qala Nabi SAW, yu'inu dzal hajatil malhuf. Dia membantu orang-orang yang punya kebutuhan yang mendesak. Membuat dia terpepet itu ya. Bantu dia. Pakai apa? Pakai badannya. Pakai tenaganya. Pakai pikirannya. Dibantu pakai tenaganya. Dia nggak bisa membantu. Pakai uang bukan berarti tidak bisa bersedekah. Pakai apa? Pikiran. Saya tidak punya uang. Harus mikir sedekah saya apa untuk melunasi hutang saya harian sedekahnya ini. Oh, saya mau bersihkan masjid. Nggak usah dibayar. Ya. Sebelum berangkat kerja, bersihkan apa? Masjid. Ngelap-ngelap. Kamar mandi bersihkan. Baru berangkat kerja. Terus di apa namanya? Dilakoni terus. Di Jakarta ada sebuah masjid. Ya, untuk yang bersih-bersih itu ada seorang bersih-bersih gitu ya. Terus ada orang sholat ngelihat bapaknya ini bersih-bersih, ya, terus ngambil uang kasih, ya. Ini mas, gitu ya. Ternyata yang bersih-bersih itu yang bangun masjid itu, masjidnya mewah banget. Ya. Di sebelahnya ada apartemen, lah dia yang punya apartemennya itu. Kenapa dulu miskin kerjaannya apa? Setiap hari apa bersih-bersih masjid sampai akhirnya sampai sekian puluh tahun Allah bukakan kepada dia rezeki sampai dia bisa beli tanah di sebelahnya itu bikin apartemen, masjidnya dibangun mewah, tapi tetap dia mau apa? Bersihkan. Jadi dikasih uang itu ya, orang yang lihat, wah nggak kenal ini. Ya, ini yang punya apartemen sebelah itu. Ya. Uangnya miliar-miliar, tapi tetap apa? Dia dulu memang nggak punya uang. Sedekahnya apa? Setiap hari komitmen mau membersihkan masjid, kamar mandinya, nggak mau dibayar. Sampai dia yang bangun masjidnya. Maka ini sangat memberikan inspirasi pada kita bahwa komitmen kita untuk bersedekah itu ya nggak akan disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang yang setiap harinya masak nasi, kemudian biasa seorang wanita pagi-pagi masak nasi untuk suaminya, untuk anak-anaknya. Nah, setiap harinya itu ditambah menunya. Misalnya beli telur 4 biji untuk memenuhi keluarganya ditambah 5. Jadi selalu ditambah 5 porsi, selalu tambah 5 porsi. Jadi dibungkuskan, nanti suaminya mau berangkat kerja, dititipkan. Ini Pak, 5 bungkus. Nanti naik ketemu orang apa? Kasih. Ya. Itu
Ya bukan berarti yang begitu itu pasti nanti kaya seperti yang saya ceritakan tadi, enggak. Ya sampai sekarang keadaannya ya masih seperti itu, tapi masih komitmen ngasih setiap hari 5. Jadi kita jangan sampai mau bersedekah pengen seperti cerita tadi dari miliarder jadi ini, enggak usah. Ya. Kebutuhan kita terhadap pahalanya itu bukan lebih dahsyat daripada kebutuhan kita kepada uang. Di hari kiamat nanti enggak ada uang. Kita butuh sama pahala sedekah. Ya. Kita butuh sama pahala sedekah. Qala ya ara'aita qala ara'aita in lam yastati. Kalau enggak bisa ngewangi orang gimana? Misalnya kalau ngewangi malah ngerusui, kan ada orang-orang itu. Sampai ini Mas ngewangi tapi malah ngerusui enggak usah Mas. Terima kasih banyak. Dongakno we. Gimana? Qala ya'muru bil ma'ruf awil khair. Hendaknya dia ya'muru bil ma'ruf. Ngajak-ngajak orang untuk berbuat baik. Awil khair atau mengajak kepada kebaikan. Ngajak-ngajak orang untuk berbuat baik. Ya, sudah nggak bisa ngapa-ngapa, tetap oleh Rasulullah SAW dikasih apa? Enggak, ya sudah, enggak, tetap enggak mampu kerja enggak mampu sedekah pakai uangnya, enggak mampu kerja enggak mampu ngewangi pakai tenaganya enggak mampu, tetap dibukakan pintu sedekah. Harus tetap apa itu? Ya muru bil ma'ruf, mengajak yang baik. Qala ara'aita in lam yaf'al. Kalau dia enggak melakukan itu bagaimana sedekahnya ya Rasulullah? Mau dikasih lagi oleh Rasulullah. Qala yumsiku 'anis syarri fa inha sadaqah. Menahan dirinya tidak memberikan keburukan kepada orang. Itu dihitung apa? Jadi kita diem tok. Sedekah. Kenapa? Enggak mengganggu orang. Tapi jangan di tengah perempatan, ganggu. Diem tok gini. Macet jadinya. Itu bukan sedekah. Tapi menahan diri jangan ganggu orang. Itu kita sudah bersedekah kepada dia. Dengan apa? Dengan tidak menyampaikan gangguan kita ke dia. Enggak menyampaikan gangguan kita ke dia. Kita bertetangga, kita diem aja ketemu. Gitu tok. Dah. Kita enggak ngasih apa-apa, tapi enggak ganggu juga. Dengan kita tidak mengganggu itu adalah perbuatan baik. Ya kalau yang ini enggak mampu lagi, yuk kebangetan. Ya, itu diem tok udah, enggak ngelakuin apa-apa, diem tok. Tapi jangan ganggu. Jangan menyampaikan ya, membuat saudara kita terganggu dengan kehadiran kita. Kehadiran kita enggak dianggap enggak apa-apa, tapi jangan menjadi gangguan buat orang. Itu sudah dianggap sedekah. Loh, aku enggak ngapa-ngapa. Iya, Anda tidak berbuat jahat itu sebuah kebaikan, meskipun diem. Ya, meskipun cuman diem saja. Ini adalah ajaran luar biasa. Kayak Nabi menjadikan sedekah itu 5. Sedekah pakai uangnya. Kalau enggak mampu ya kerja. Tujuannya apa? Biar dapat uang untuk bisa sedekah. Kalau enggak mampu pakai apa? Tenaganya. Kalau enggak mampu pakai lisannya. Amar ma'ruf ya. Kalau enggak mampu apa? Udah diem. Lisannya diem enggak ganggu orang, tangannya diem enggak ganggu orang, itu adalah termasuk sedekah. Wa an Jabir radhiyallahu anhu, Jabir bin Abdullah bin Haram. Beliau berkata, Nabi SAW bersabda, kullu ma'rufin sedekah. Semua perbuatan baik kita dihitung apa? Sedekah.